suara hidupku, tenangkan badai hatiku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita semua pada Minggu Letare, Maret 2020, tanggalnya yang ke-22. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang orang hina, orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang yang diam di sana dan memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita setiap hari, ketika kita berbicara tentang masa lalu kita yang penuh dengan penderitaan, masa lalu kita yang penuh dengan masalah, atau masa lalu kita yang penuh dengan prestasi yang gemilang. Ketika kita merasa kita sudah pernah sampai pada titik terendah dalam kehidupan kita, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah kita yakin itu adalah titik terendah dalam kehidupan kita? Jika kita pernah sampai pada titik yang sangat gemilang dalam kehidupan kita, apakah benar itu titik tertinggi dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam kehidupan sekarang, apakah kita sudah puas dengan kehidupan kita yang sekarang? Bisa saja di masa mendatang kita lebih gemilang lagi. Atau bisa saja sebaliknya, di masa mendatang kita tidak tahu, kita mengalami titik yang bahkan jauh lebih buruk, jauh lebih rendah daripada yang pernah kita alami. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, sering sekali definisi kita tentang sukacita, pengertian yang kita mau tentang sukacita membuat kita sulit untuk menggapainya. Terkadang pemahaman kita sendiri membuat kita tidak pernah puas akan apa yang kita capai. Kita lebih banyak berbicara tentang penderitaan, kita lebih banyak berbicara tentang kesusahan dan kesukaran daripada berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 69 ini adalah doa di dalam kesesakan. Di doa dalam keadaan terjepit, doa di dalam keadaan sesak, doa ketika memang tidak ada satupun tempat sandaran dalam kehidupan. Ketika si pemazmur dalam kehidupannya mengalami penderitaan yang luar biasa, yang dia katakan sampai mau mati rasanya, dia tetap punya sandaran. Bapak Ibu, dalam kondisi sekarang ada banyak hal yang membuat kita mungkin merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Kita lihat fenomena yang terjadi pada tahun 2020, bulannya yang ketiga ini, ada sangat banyak penderitaan global yang kita lihat, yang kita alami, bahkan berdampak pada diri kita sendiri. Termasuk yang sekarang ya virus corona, yang tentu berdampak juga pada pekerjaan, pada penghasilan, pada ekonomi, pada kehidupan masyarakat, baik juga dalam skala global. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah ini puncak penderitaan manusia?
Apakah yang terjadi sekarang ini adalah penderitaan yang terhebat yang akan dialami umat manusia? Who knows, siapa yang tahu Bapak Ibu? Apakah corona akan menghilangkan harapan umat manusia? Seiring dengan datangnya corona, maka punahlah iman manusia. Pemazmur katakan tidak. Kita ingat kesaksian dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel yang sudah begitu lama diperbudak, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Jika mereka berhenti, mereka akan diserang. Jika mereka melompat ke air, maka nyawa menjadi taruhan. Maju salah, mundur pun tak boleh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu perkara yang sangat tidak terduga. Laut Merah terbelah. Mereka menyeberang Laut Merah. Dan ketika orang terakhir sudah sampai di seberang, dan ketika para tentara itu berada pada posisi di tengah Laut Merah, air itu bersatu kembali, maka mereka luput dari maut dan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu, saya mau ajak kita merenung, berefleksi tentang kehidupan sekarang. Mungkin kita tidak bisa selama beberapa waktu ini berkumpul, bersekutu di gereja bersama teman-teman saudara seiman. Kita tidak bisa berjumpa di dalam PA atau kebaktian rumah tangga. Pertanyaan, apakah dengan demikian juga imanmu luput, luntur, dan punah? Tuhan bertanya pada kita sekarang. Dan Tuhan mau tantang kita, Tuhan mau ajari kita, dan Tuhan mau bimbing kita dari teks kita sekarang. Dari Mazmur 69 ini, pada ayatnya yang ke-30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Apakah dalam keadaan ekonomi sekarang sangat hancur? Apakah ketika dalam keadaan pendapatan kita berkurang? Apakah karena keadaan yang sekarang ini kehidupan kita menjadi carut marut? Beranikah kita berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu? Kepada para bapak yang menjadi tulang punggung keluarga, kepada ibu yang juga bekerja untuk keluarga, kepada anak-anak, rekan pemuda yang bersekolah, kuliah, dan bekerja, tentu ini ditanyakan kepada kita. Apakah kita masih minta perlindungan kepada Tuhan atau tidak? Masa-masa kesesakan akan tetap terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ada satu perkara yang jelas, nyata, janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahwa Dia akan membimbing kita, dan Dia akan memberikan sukacita kekal apabila kita tetap beriman kepadanya, melakukan firman-Nya, dan tetap berserah kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 69 mau mengajak kita semua untuk kembali pada satu pandangan. Sukacita sejati itu apa? Sukacita sejati adalah apabila ketika aku mengalami berbagai perkara, Tuhan besertaku. Ketika aku menjalani kehidupan suka maupun duka, tangis maupun tawa, sedih maupun gembira, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adalah ketika aku dengan segala keterpurukanku, Tuhan masih memperhatikan aku. Itu adalah sukacita yang sejati. Ketika aku tidak punya daya, tetapi aku dimampukan, itu adalah sukacita sejati. Ketika aku tidak punya tangan yang kuat untuk bekerja, tapi Tuhan masih berikan kemampuan bagi kakiku untuk melangkah, itu adalah sukacita yang sejati.
Ketika aku tidak mampu untuk berbicara, tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagiku untuk mendengar firman-Nya, untuk mendengar janjinya, itu sukacita yang sejati. Ketika dompetku tipis, ketika ekonomi tidak seperti sebelum kejadian global coronavirus, sebelum carut marut secara finansial melanda keluargaku, dan sesudah itu pun sukacitaku, sukacita kita harus tetap sama. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin ketika kita mendengar firman ini kita beribadah di rumah. Ini menjadi momen bagi kita. Ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk membuktikan bahwa keluarga kita adalah gereja yang kecil. Anggota keluarga kita adalah anggota keluarga yang merupakan bagian dari tubuh Kristus, melengkapi satu sama lain. Lihat, bapak lihat istri, istri lihat suami, orang tua lihat anak-anak. Apakah itu belum sukacita yang cukup bagimu pada saat ini? Ketika kita masih bisa berkumpul bersama di rumah, meskipun gerak kita terbatas, tidak bisa keluar bebas ke sana kemari, tetapi kita bersekutu pada tempat di mana kita beribadah, di rumah kita masing-masing. Saling perhatikan wajah satu sama lain. Masih kurangkah sukacitamu? Ketika suami memandang istri, istri memandang suami, anak memandang orang tua memandang anak. Lihat sekelilingmu, engkau masih punya rumah, apa masih kurang? Kemudian perhatikan dalam hal-hal kecil dalam hidupmu, engkau akan merasakan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Kita masih makan, kita masih punya tempat tinggal, meskipun tidak besar, tidak mewah seperti orang lain di sana. Kita masih bisa berkumpul bersama, beribadah adalah sukacita yang saya kira sangat luar biasa bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak usah muluk-muluk ketika kita berbicara duka dan sukacita, penderitaan dan kebahagiaan. Ketika aku berjalan bersama Tuhan, itu sudah cukup bagiku. Ketika aku melakukan aktivitasku di dalam Tuhan, itu sudah cukup bagiku. Ketika keluarga kami berserah dan memohon kepada Tuhan, itu sudah cukup bagi keluarga kami. Katakan kepada diri kita, katakan kepada keluarga kita, katakan kepada pribadi kita masing-masing bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kami tanggung, keluarga kami bisa tanggung ini Tuhan, apabila Engkau menguatkan keluarga kami. Jadi malas nih uhur di bagas Tuhan. Topik kita minggu ini, sukacita di dalam Tuhan, adalah ketika di dalam keterpurukan sekalipun aku bisa katakan Tuhan tolong aku. Sukacita kita yang terbesar adalah ketika di dalam kondisi terendah kita pada saat ini kita bisa katakan dan berani katakan, Tuhan, aku yakin Engkau bersamaku. Jangan tinggalkan aku Tuhan, karena aku yakin ketika aku berjalan bersama Engkau, maka apapun perkara yang akan kuhadapi di masa sekarang dan masa mendatang, kami mampu, kami kuat, karena kami bersandar kepada Sang Maha Kuat, Sang Maha Kuasa yang memampukan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian firman Tuhan bagi kita. Semoga kita menjadi keluarga, menjadi pribadi, menjadi warga gereja yang tetap bersukacita dalam berbagai perkara. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu dengarkan hamba-Nya. Bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tetap beri jalan. Asal kita lebih sungguh, tidak ikut akan nafsu dunia, tidak ikut akan kedagingan kita, Tuhan akan pasti tunjukkan jalan bagi kita semua. Semoga firman Tuhan ini menjadi dasar kita, menguatkan kita dan menghibur kita di dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari. Amin.